Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, di sini kami akan membawakan topik yang berjudul pembelajaran dan ingatan dalam perilaku konsumen. Kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Mevi Abriani Soraya, sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada Clara Rasida sebagai pemateri. Kemudian Arif Hartawan sebagai pemateri. Baik, langsung saja masuk kepada materi. Baik, pembelajar. Baik, dari materi ini ada 4 pokok. Mohon maaf, ada 5 pokok bahasan yang kita akan bahas. Yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran dalam perilaku konsumen? Kemudian yang kedua, apa saja elemen-elemen dalam perilaku konsumen? Kemudian yang ketiga, bagaimana teori pembelajaran konsumen? Keempat, apa yang dimaksud dengan memori dalam perilaku konsumen? Dan yang terakhir, bagaimana loyalitas konsumen? Baik, pembelajaran dalam perilaku konsumen merupakan proses memperoleh informasi dan pengetahuan baru tentang produk dan layanan untuk aplikasi ke perilaku masa depan. Pembelajaran ini uh, juga bisa dikatakan sebagai proses di mana pengalaman menyebabkan perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku. Ada 3 definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Solomon memberikan pengertian pembelajaran mengacu pada perubahan perilaku yang relatif permanen yang disertai dengan pengalaman. Kemudian menurut para ahli yang kedua yaitu Hawkins dan David LM mendefinisikan belajar adalah setiap perubahan dalam konten atau ingatan organisasi atau perilaku jangka panjang dan merupakan hasil dari proses pengolahan informasi. Kemudian menurut ahli yang terakhir yaitu Setiadi mengatakan bahwa pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu proses di mana pengalaman menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan atau perilaku. Dalam proses belajar ini, salah satu tahapan penting yang dilalui konsumen secara sadar maupun tidak sadar dengan adanya pembelajaran konsumen tersebut, maka pemasar perlu memahami bagaimana, kapan, di mana dalam kondisi apa konsumen itu mengalami proses belajar. Pengalaman dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk menjadi salah satu proses pembelajaran konsumen. Apakah nantinya mengkonsumsi lagi atau mengurangi pengkonsumsian atau bahkan uh, tidak akan memakai produk itu lagi. Semua akan terekam dalam ingatan konsumen. Next. Baik, untuk pokok bahasan yang kedua yaitu elemen pembelajaran. Mohon maaf, maksudnya elemen pembelajaran dalam perilaku konsumen. Ada 4. Yang pertama yaitu motif. Mengungkap motif ini bagaimana perusahaan mengungkap motif konsumen yang merupakan tujuan pemasar atau tujuan produsen yang berusaha mengajari konsumen bagaimana mereka dapat mempengaruhi kebutuhan mereka dengan memberi produk
dan merek tertentu. Kebutuhan yang tidak terpenuhi mengarah pada motivasi yang mengacu pembelajaran. Kemudian motif yang kedua yaitu isyarat. Mohon maaf, elemen yang kedua maksud saya yaitu isyarat. Merupakan rangsangan yang mengarahkan perilaku yang termotivasi. Iklan salah satu contohnya dari isyarat yang menyarankan secara spesifik untuk memuaskan motif yang menonjol. Dalam pemasaran, harga, gaya, kemudian kemasan, iklan, dan tampilan tokoh merupakan isyarat yang dirancang untuk membujuk konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli produk tertentu. Hanya isyarat yang konsisten dengan harapan konsumen dapat mendorong motivasi. Kemudian elemen yang ketiga yaitu tanggapan. Tanggapan atau respon merupakan reaksi individu terhadap dorongan atau isyarat. Belajar dapat terjadi bahkan ketika respon tidak terbuka, respon tidak terikat dengan kebutuhan dalam metode satu persatu. Suatu kebutuhan atau motif dapat membangkitkan berbagai macam tanggapan. Isyarat ini memberikan arahan, tetapi ada banyak isyarat yang bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen. Kemudian reinforcement merupakan hadiah atau kesenangan, kemudian bisa dikatakan kenikmatan maupun manfaat yang bisa diterima oleh konsumen setelah membeli dan menggunakan produk atau layanan yang konsumen pilih atau konsumen beli seperti itu. Kemudian bagi produsen atau pemasar, tantangannya adalah terus menyediakan produk dan layanan positif yang berkelanjutan kepada konsumen sehingga memperkuat pembelian di masa depan. Sebagai contoh yaitu seseorang yang mengunjungi restoran untuk pertama kalinya menyukai makanan, kemudian layanan, suasananya, dan juga merasa dia mendapat value untuk uang yang dibayarkan. Pelanggan itu kemudian akan makan di restoran tersebut. Kemudian akan datang kembali seperti itu. Jika orang tersebut menjadi pelanggan tetap, maka pemilik restoran harus semakin memperkuat perlindungan pelanggan, misalnya dengan cara memberikan free minuman, memanggil namanya seperti itu, kemudian atau memberi dessert gratis seperti itu. Kemudian untuk pokok bahasan teori pembelajaran konsumen akan dibawakan oleh partner saya yaitu Clara Rasida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mevi. Dan di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang teori pembelajaran konsumen. Di sini teori pembelajaran konsumen itu ada 3, yaitu ada pembelajaran perilaku, pembelajaran kognitif, serta pembelajaran pasif. Dan di sini yang pertama ada pembelajaran perilaku, yaitu proses belajar yang terjadi ketika konsumen bereaksi dengan lingkungannya atau stimulus luar. Dan di sini pengalaman dan lingkungan itu akan selalu berpengaruh terhadap perilaku ataupun pola pikir konsumen. Dan di sini ada 3, yaitu dibagi menjadi classical conditioning, yang 2 ada instrumental conditioning, dan yang ketiga vicarious learning. Di sini yang classical conditioning
itu merupakan perilaku konsumen dinilai berdasarkan hasil dari asosiasi yang dekat dengan primary stimulus serta secondary stimulus. Dan di sini ada 3 konsep dalam classical conditioning, yaitu ada pengulangan, generalisasi stimulus, serta diskriminasi stimulus. Dan di classical conditioning ini merupakan suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik berupa manusia ataupun binatang, itu merupakan makhluk pasif. Jadi, agar manusia tersebut bisa memahami lingkungan luar ataupun hal-hal lain di luar lingkungannya, itu harus dengan cara pengulangan, generasi stimulus, serta tadi itu ada diskriminasi stimulus. Yang kedua itu ada instrumental conditioning, yaitu merupakan proses belajar yang terjadi pada diri konsumen akibat konsumen tersebut menerima imbalan yang positif ataupun negatif. Imbalan positif itu seperti hadiah, dan kalau yang negatif itu bisa seperti punishment. Dan di sini hal tersebut itu biasanya terjadi karena konsumen tersebut menggunakan atau membeli suatu produk ataupun menggunakan suatu jasa. Nah, di sini produsen akan belajar bagaimana bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan reward ataupun eh, reward atau imbalan dari perusahaan. Dan yang ketiga itu ada vicarious learning ataupun pembelajaran vicarious atau bisa disebut dengan observasi. Di sini merupakan proses belajar yang dilakukan oleh konsumen ketika ia mengamati tindakan atau perilaku dari konsekuensi dari yang telah dia lakukan. Nah, di sini pada proses ini pembelajaran dipakai untuk produsen untuk mengembangkan respon baru ataupun mencegah respon yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Nah, di sini perusahaan itu akan mencari cara bagaimana konsumen itu tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perusahaan. Selanjutnya itu ada pembelajaran kognitif. Selain pembelajaran perilaku tadi, pembelajaran kognitif itu merupakan proses yang dicirikan dengan adanya perubahan pengetahuan ataupun penekanan proses mental konsumen untuk mempelajari suatu informasi produk. Nah, di sini dalam pembelajaran ini tuh konsumen akan menerjemahkan informasi-informasi yang telah dia peroleh, baik dari lingkungan sekitar ataupun dari media informasi yang lain. Nah, di sini dasarnya itu konsumen akan berhubungan dengan informasi suatu produk perusahaan itu dengan 3 cara, yaitu dengan konsumen dapat belajar tentang produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan yang kedua itu dengan pemasar akan menggunakan berbagai macam strategi seperti uji coba di toko atau sampel-sampel yang dibagikan kepada konsumen. Yang ketiga itu ada konsumen akan mendapatkan suatu pengetahuan secara tidak langsung melalui pengamatan dari orang lain yang telah menggunakan produk tersebut. Jadi konsumen baru itu akan menanyakan kepada konsumen lama yang telah menggunakan suatu produk tersebut. Jadi bisa disebut sebagai testimoni. Dan yang selanjutnya itu ada pembelajaran pasif. Di sini pembelajaran pasif itu contohnya itu seperti televisi. Kenapa televisi dianggap sebagai pembelajaran pasif bagi konsumen? Karena melalui televisi itu konsumen dapat mengetahui informasi-informasi produk dan apapun produk itu ataupun jasa itu dengan melalui iklan. Jadi beda ya dengan observasi yang tadi. Yang tadi itu kan secara langsung, kalau ini secara tidak langsung karena melalui ada perantara yaitu media elektronik.
Dan di sini selanjutnya saya akan membahas tentang memori dalam perilaku konsumen. Solomon itu berpendapat bahwa memori itu akan melibatkan informasi, informasi dan menyimpannya itu dari waktu ke waktu sehingga akan tersedia bila diperlukan. Dan di sini memori dalam manusia itu tidak dipungkiri akan dibagi-bagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada yang hanya diingat sementara, ada yang lumayan diingat, dan yang terakhir itu yang pasti akan diingat. Dan hal-hal tersebut itu yang akan mempengaruhi itu iklan. Contohnya iklan, si iklan, logo, ataupun warna dari produk tersebut. Berarti akan semakin menarik yang ditawarkan ataupun diiklankan, maka konsumen itu akan semakin mengingat produk atau jasa tersebut. Nah, di sini itu memori manusia itu bisa diibaratkan seperti komputer, yaitu yang pertama itu ada external input, lalu ada encoding, dan di sini informasi itu akan ditempatkan akan ditempatkan di memori yang mana gitu. Apakah dia akan mengingatnya dengan sementara ataupun untuk jangka panjang. Yang ketiga itu yang kedua ada storage. Itu di situ ada apakah informasi tersebut akan dipertahankan di memori manusia tersebut. Dan yang ketiga itu ada retrieval ataupun pengambilan. Dan di sini ada informasi itu akan akan disimpan di mana. Maksudnya itu akan diprioritaskan atau tidak. Nah, di sini selanjutnya ada loyalitas konsumen, yaitu loyalitas konsumen itu dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu ada pendekatan perilaku dan pendekatan berdasarkan kognitif. Pendekatan perilaku itu maksudnya itu memandang bahwa pembelian suatu produk itu akan menunjukkan loyalitas konsumen yang disebabkan karena perilaku pengulangan pembelian yang diasumsikan sebagai loyalitas konsumen ataupun refleksi penguatan. Yang kedua itu maksudnya yang didasarkan pada teori kognitif, yaitu menyatakan komitmen pada merek yang mungkin tidak merefleksikan itu akan terjadi jika pembelian yang terus-menerus. Dari sini Asael itu mengungkapkan ada 4 hal yang menunjukkan konsumen itu bisa dinilai sebagai konsumen loyal, yaitu ada 4. Yaitu yang pertama, konsumen yang loyal terhadap merek akan percaya diri terhadap pilihannya. Jadi dia itu tidak pernah ragu untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, konsumen yang loyal lebih memungkinkan merasakan tingkat resiko yang lebih tinggi dalam pembeliannya. Ketiga, konsumen yang loyal akan mungkin loyal juga terhadap toko tempat produk tersebut dijual. Yang keempat itu kelompok konsumen yang minoritas cenderung untuk lebih loyal terhadap merek. Jadi mungkin minoritas itu maksudnya misalnya saja ada beberapa konsumen yang mengharuskan tidak boleh mengkonsumsi gluten, itu dia biasanya akan cenderung loyal untuk membeli produk yang free gluten tersebut. Jadi tidak mungkin untuk beralih ke produk-produk yang lain. Dan di sini ada beberapa cara meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu ada 5, yaitu berikan perhatian before dan after sales. Yang kedua ada ciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Jadi kalau bisa kita sebagai pihak perusahaan itu selalu menanyakan bagaimana pengalaman setelah konsumen melakukan pembelian atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah lakukan follow up pasca penjualan itu untuk menilai adanya loyalitas konsumen. Yang keempat, menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Dan yang kelima, memberikan keuntungan bagi pelanggan setia. Jadi bagi pelanggan-pelanggan setia itu sebaiknya kita sebagai pihak perusahaan memberikan reward kepada mereka. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh
Mas Arief, yaitu tentang studi kasus dan review jurnal. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan-rekan yang tadi sudah menjelaskan tentang materi learning and memory. Kali ini kita lanjutkan untuk sedikit membahas tentang studi kasus yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu tentang pasta gigi yang mungkin teman-teman semua sudah kenal ya. Rekan-rekan semua sudah kenal yang namanya pasta gigi mereknya Enzim. Pasta gigi mereknya Enzim ini punya tagline bahwa no detergent. Jadi semuanya bahan-bahannya itu aman gitu ya. Dengan berbekal pengetahuan dan penelitian bahwa pasta gigi dengan kandungan deterjen justru merusak gigi, maka foundernya namanya Pak Alex memberanikan diri untuk menawarkan sebuah produk pasta gigi yang baru dengan tanpa kandungan deterjen. Sebagai pendatang baru, Enzim mencoba bersaing untuk masuk di pasar pasta gigi yang mungkin sudah sangat banyak diisi berjubel merek-merek ya, yang sudah mature dan sudah beliau kemudian membawa formula baru dalam produknya. Pada awal masuk ke pasarnya, Enzim mendapat kendala di mana para distributor itu tidak mau mendistribusikan produknya. Wah, ini produk kok aneh banget ini seperti itu ya. Karena berbeda dengan produk pasta gigi lainnya, selain harganya yang mungkin dipatok dengan bandrol yang tinggi ya, jika dibandingkan dengan merek pasta gigi lain, hal ini dikatakan ongkos produksi dan bahan bakunya juga lebih mahal. Karena harganya yang mahal ini, Enzim akhirnya menyasar target yang spesifik ya, atau yang berfokus pada segmen menengah ke atas. Kalau bisa kita bilang bahwa niche market ya, seperti itu. Adapun strategi distribusi yang dilakukan oleh Enzim antara lain mempersempit fokus wilayah, mengadakan event-event untuk mengedukasi konsumennya atau calon konsumennya secara langsung atau tidak langsung, dan melakukan langkah buyback atau melakukan pembelian kembali produk yang sudah didistribusikan kepada toko-toko agar mereka lebih mau melakukan penjualan Enzim karena merasa produk itu laku di pasaran. Selain strategi distribusi, Enzim juga melakukan strategi pemasaran below the line yang pada akhirnya menciptakan word of mouth ya. Dengan awalnya itu rugi, akhirnya sejak tahun sekitar 2000-an penjualan Enzim sudah mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan distribusinya meluas hampir ke seluruh wilayah, khususnya kota-kota besar Indonesia. Teman-teman juga mungkin kalau notice ya, kalau di market-market kayak Indomaret, Alfamart mungkin sudah menjual produk ini. Setelah mengalami peningkatan itu, Enzim mulai menerapkan strategi marketing above the line, di mana melakukan iklan yang di televisi walaupun hanya terbatas di TV-TV tertentu ya. Selain itu juga Enzim juga menggelar factory visit walaupun dinilai kurang tepat menurut Cahya B. Sunaria, seorang pakar pemasaran dari Direction Consulting. Langkah yang sudah dilakukan foundernya itu Pak Alex itu secara co-CEO dari Enzim adalah dengan membidik modern market dan melakukan inovasi produk dengan memberikan beberapa varian seperti ortodontik dan untuk children ya, untuk anak-anak. Nah, Enzim ini kini diterima cukup baik ya oleh masyarakat Indonesia, meraih pertumbuhan penjualan sekitar 30%. Kedepannya Enzim akan fokus direncanakan untuk menggarap segmen pasar yang digeluti saat ini. Nah, pokok dari masalah atau pokok studi kasus ini adalah dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Enzim ini memperluas pangsa pasar yang dimilikinya, di mana saat ini Enzim menggarap niche market atau ceruk pasar yang spesifik tadi dari pasar atau pembeli yang potensial, tapi tidak seluas dengan pasar-pasar yang pasta gigi yang lebih umum ya, seperti itu. Makanya strateginya seperti apa nih yang harus perlu diterapkan. Nah, kali ini alternatif pemecahan masalahnya kita bisa coba untuk breakdown menjadi 3 alternatif ya. Yang menurut Miles and Snow ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh Enzim. Yang pertama prospektor, yang kedua analyzer, yang ketiga adalah reaktor. Nah, prospektor yang pertama adalah secara berkelanjutan terus-menerus mencari akan kesempatan atas produk dan pasar. Dan secara teratur melakukan eksperimen dengan respon potensial untuk menumbuhkan tren green atau tren lingkungan.
Mereka seringkali menjadi pionir pengembangan produk baru serta mencipta perubahan dan ketidakpastian yang harus direspon oleh pesaingnya. Namun mengingat fokus mereka pada inovasi produk dan pasar, produk tersebut biasanya tidak efisien karena mungkin baru coba-coba, baru inovasi. Nah, seperti kata prospektor ini, misalnya ini produk yang berakan, beberapa teknologi, struktur divisi produk dan geografis dan keterampilan dalam penelitian dan pengembangan produk, riset pasar dan teknik pengembangannya. Yang kedua adalah analyzer, fokus on at least two different product market area. Nah, analyzer bekerja di domain pasar yang stabil dan berubah. Dalam domain yang stabil, analyzer beroperasi secara rutin dan efisien melalui penggunaan struktur dan proses formal. Di domain yang lebih dinamis, meskipun biasanya bukan first mover atau pionir ya, pesaing diawasi dengan ketat untuk gagasan barunya. Analyzer kemudian dengan tepat mengadopsi gagasan yang nampaknya menjanjikan. Analyzer cenderung memiliki lini produk yang terbatas, sejumlah kecil produk, dan atau peluang pasar terkait. Dan teknologi untuk produk stabil dan baru yang hemat biaya. Mereka juga cenderung memiliki struktur campuran, ring seperti metrik, dan sangat terampil dalam efisiensi produk dan rekayasa proses dan pemasarannya. Strategi analyzer adalah hanya akan bergerak ke produk baru atau pasar baru setelah berhasilannya dibuktikan oleh prospektor. Analyzer hidup dari imitasi, imitate yang sudah ada pionirnya. Mereka mengambil alih ide-ide yang sukses dari prospektor dan kemudian menirunya. Yang ketiga adalah reaktor. Reaktor adalah organisasi di mana manajer puncak merasakan tingkat ketidakpastian lingkungan yang tinggi, tetapi tidak memiliki strategi yang konsisten untuk merespon hal ini. Mel and Snow menggambarkan rektor jarang melakukan penyesuaian apapun, mungkin resisten ya, sampai terpaksa melakukannya karena tekanan lingkungan. Tidak seperti defender atau prospektor, rektor tidak memiliki struktur organisasi yang dapat diprediksi. Beberapa mungkin terpusat, sedangkan yang lainnya terdesentralisasi. Mereka tidak memiliki seperangkat mekanisme yang mungkin mereka merespons secara konsisten di lingkungan mereka. Keengganan untuk memusatkan atau desentralisasi pengambilan keputusan biasanya bisa lebih lazim di organisasi publik karena mereka tunduk pada tekanan eksternal untuk bersaing lebih luas daripada perusahaan swasta. Reaktor merupakan strategi dengan pola-pola yang tidak konsisten dan tidak stabil yang timbul jika salah satu dari ketiga strategi lainnya dikejar secara tidak benar. Secara umum, reaktor berprestasi buruk dan akibatnya mereka segan mengikat diri secara agresif pada strategi tertentu untuk masa mendatang. Reaktor secara sederhana bereaksi pada perubahan lingkungan dan membuat strategi menyesuaikannya hanya kapan tekanan datang. Reaktor tidak dapat untuk merespons secara cepat pada perubahan lingkungannya. Nah, dari ketiga alternatif tadi bisa kita bahas bahwa untuk strategi pasar gigi enzim itu sangat cocok jika menggunakan strategi yang pertama, yaitu prospektor. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa definisi perubahan perusahaan dengan strategi prospektor adalah jenis perusahaan yang menggunakan strategi dengan mementingkan inovasi, kreativitas, dan menciptakan produk baru atau pasar baru, ceruk pasar baru. Nah, ini sangat sesuai dengan tadi yang bahwa mereka adalah pasar gigi enzim mengancar adalah pasar niche market ya, seperti itu ya. Perusahaan berusaha untuk selalu ingin menjadi pionir dalam bersaing dan rela mengorbankan internal efisiensi dan untuk berinovasi serta berkreasi. Strategi ini perlu dukungan dari stafnya yang benar-benar ahli dan mempunyai kemampuan, sehingga praktik sumber daya manusianya menekankan pada pencarian sumber daya manusia yang mampu menciptakan perubahan dan mempunyai kreativitas tinggi. Jika sumber daya internal tidak memenuhi, organisasi akan rela mencari dari sumber eksternal meskipun dengan biaya tinggi. Kemudian, yang memiliki strategi prospektor biasanya menghadapi ketidakpastian atau unpredictability dan dari lingkungan juga yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki strategi defender. Menurut Miles and Snow, sehingga kebutuhan akan informasi lebih besar pada perusahaan prospektor dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.
Selanjutnya adalah ciri-ciri dari organisasi prospektor, organisasi yang mengimplementasikan strategi penggagas atau inovatif, mencari kesempatan pasar baru, dan mengambil sejumlah resiko. Untuk mengimplementasikannya, organisasi perlu mendorong kreativitas dan fleksibilitas. Kreativitas membantu organisasi dalam mempersepsikan atau bahkan menciptakan kesempatan baru di dalam lingkungannya. Fleksibilitas membuat organisasi mampu merubah dengan cepat untuk mengambil keuntungan dari kesempatan baru tersebut. Organisasi ini seringkali meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas dengan cara mengadopsi atau mengimitasi struktur organisasi yang terdesentralisasi. Dengan berikut, ini adalah karakteristik dari strategi prospektor. Yang pertama adalah orientasi strateginya, yaitu strateginya berfokus pada menyiapkan produk yang paling cocok untuk pelanggan. Domain pasar produknya adalah luas dan terus berkembang, dan penciptaan nilainya dengan menggunakan pendekatan customer value atau nilai pelanggan. Orientasi pasarnya adalah sasaran operasional yang fleksibel dan penuh dengan inovasi, dan mengedepankan informasi dari pelanggan. Budayanya atau budaya proaktif yang jangka panjang, dan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, organisasinya berorientasi pasar, fokusnya menciptakan produk terbaik. Produk pasar utamanya adalah yang luas dan berkembang, dan penciptaan nilainya adalah fitur-fitur dengan fitur-fitur yang baru atau aplikasi baru. Orientasi produk, sasaran operasional adalah yang fleksibel dan berinovasi, menciptakan portofolio produk yang beragam mungkin ya, dan budaya terfokus pada lingkungan dan kompetisi intinya. Organisasinya berorientasi dengan pasar. Jadi ini adalah strategi yang paling agresif dari 3 rekomendasi tadi ya. Biasanya ini melibatkan program aktif untuk memperluas ke pasar baru dan merangsang pelanggan untuk mencapai peluang baru. Pengembangan produk baru dengan penuh semangat dikejar dengan strategi yang strategi perang ya, pemasaran yang ofensif ya, adalah cara umum untuk memperoleh pangsa baru yang ofensif agresif menurut saya, dan mereka merespon dengan cepat terhadap tanda-tanda peluang pasar dan melakukannya dengan sedikit penelitian dan analisis. Nah, demikian mungkin sedikit dari strategi dari produk pasta gigi enzim dari kelompok kami. Terima kasih. Kita lanjut untuk review sebuah jurnal yang terkait materi tersebut. Judulnya The Role of Brand Image in Mediating the Effect of Social Media Marketing Toward Repeat Purchase at Fast Food Restaurant in Medan City. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2020. Penulisnya ada 4 orang, yaitu Fahmi, Arif, Farisi, dan Purnama. Tanggal publikasinya yaitu Januari 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh media sosial marketing pada brand image dan pembelian kembali atau repeat purchase, untuk menganalisis peran brand image dalam mediasinya pengaruh sosial media marketing terhadap pembeliannya di industri fast food restoran di Kota Medan. Sampelnya sendiri yaitu diambil dari konsumen yang pernah mengkonsumsi makanan cepat saji di Kota Medan dengan kurun waktu 6 bulan dan aktif pakai media sosial, berusia kisaran 18 sampai 40 tahun. Sampelnya diambil di dalam penelitian ini adalah sekitar 140 responden. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, di mana lokasi penelitian di Kota Medan dengan subjek masyarakat juga pada kota tersebut yang telah melakukan pembelian di 5 restoran ya di Kota Medan, yaitu KFC, McDonald, HW, Hotel dan KFC. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan bersumber dari data primer. Teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah daftar pertanyaan, kuesioner, dan wawancara atau interview. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur atau path analysis untuk menguji persamaan regresi yang melibatkan beberapa variabel eksisten aktivitas dan endogen terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika tingkat sosial media marketing tinggi, maka repeat purchase juga tinggi. Sebaliknya, jika sosial media marketingnya rendah, maka repeat purchase-nya juga rendah. Yang kedua adalah jika tingkat sosial media marketingnya tinggi, maka brand image juga akan
yang timbul juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah jika brand image tinggi, maka repeat purpose-nya juga tinggi, dan sebaliknya juga. Yang keempat adalah brand image atau disingkat BIM terbukti juga memiliki peran sebagai mediator atau indirect effect kepada pembelian repeat purchase-nya tadi. Kesimpulannya juga senada bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terbukti sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap brand image berpengaruh signifikan terhadap repeat purchase, dan sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap juga repeat purchase. Secara tidak langsung, hasil penelitian juga membuktikan bahwa sosial media marketing tidak berpengaruh terhadap repeat purchase melalui brand image. Nah, untuk rekomendasinya adalah pelayanan yang baik kepada konsumen adalah berupa kecepatan dan kesabaran dalam melayani konsumen. Karena fast food restoran perlu mempertimbangkan dengan membuat FAQ ya, atau frequently asked question, yang memudahkan konsumen untuk memahami setiap informasi yang diberikan oleh restoran tersebut. Training kepada pegawai fast food restoran tersebut yang dalam penanganan menjawab pertanyaan yang FAQ tadi dari konsumen, sehingga dengan memberikan training tersebut kepada pegawai diharapkan dapat memberikan dan menekankan SOP-nya. Maka diharapkan pelayanan sosial media di fast food restoran tadi menjadi lebih baik dan terstandarisasi. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan beberapa variabel bebas yang belum dipakai dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi repeat purchase-nya tadi. Variabel bebas yang lain dapat berupa brand trust dan customer intention. Limitasi atau kekurangan penelitian ini hanya berfokus pada sampel pelanggan di salah satu kota Indonesia, yaitu Medan, serta sampel yang digunakan juga terbatas, yaitu hanya 140 responden. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mempelajari apakah dampak yang sama juga terjadi di kota lain di Indonesia maupun di luar negeri, sehingga didapatkan pemahaman secara lebih menyeluruh atau global ya akan perilaku konsumen restoran fast food secara global. Demikian dari kelompok kami untuk review jurnalnya. Terima kasih.